dan setiap batu kerikil yang ada itu akan membacakan istighfar, memintakan ampunan kepada Allah bagi orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqamah tasbawahal karamah wa tahsyuruna biha bi'ibadika sholihina bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Semoga kita semua senantiasa selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang keutamaan umat Nabi akhir zaman yang mana diberikan hadiah oleh Allah berupa bulan suci Ramadan yang di dalamnya Allah siapkan berlipat-lipat ganda pahala dan ribuan rahmat serta maghfirah yang Allah akan kasih kepada umat Nabi akhir zaman. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, ada suatu ubudiyah yang khusus ada dalam bulan Ramadan. Biasa kita kenal dengan sholat sunnah tarawih. Nah, menarik, tadi saya mencoba membaca salah satu kitab, baca-baca, kemudian saya menemukan Al-Majlis Surabi fi Fadilati Syahri Ramadan, yang majelis ini khusus atau bab ini khusus menjelaskan atau membicarakan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, di sini saya menemukan ada sesuatu yang menarik yang selaras dengan apa yang kita bahas tadi tentang ibadah yang khusus ada di bulan Ramadan, yaitu sholat sunat tarawih. Nah, saya menemukan di sini Tanbihul Ghafilin an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, su'ila an-nabiyyu alaihi salatu wassalam an fadhil tarawih fi syahr Ramadan. Jadi Sayyidina Ali berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya tentang fadilah salat sunat tarawih di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian Rasul menjawab, kata Rasul, yakhrujul mu'minu min zambihi fi awalil lailati kayaumi waladatu ummu. Kata Rasul, begini lurusnya, seorang mukmin atau mukminat yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam pertama di bulan suci Ramadan, maka kata Rasul, dia seperti bayi yang baru lahir. Dalam artian dosa yang ada pada dirinya akan keluar seperti dosanya seorang bayi yang baru lahir, atau seperti keadaan seorang bayi yang baru lahir, bersih dari dosa. Nah, saudaraku, tidak terasa kita semua sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua sampai saat ini
masih senantiasa istiqomah melaksanakan sholat sunat tarawih dari malam pertama sampai malam tadi, bahkan sampai nanti malam 30 Ramadan dan 1 Syawal. Saudaraku, insya Allah kita akan bahas padilah sholat sunat tarawih dari malam pertama sampai pertengahan bulan Ramadan sampai saat ini, dan insya Allah nanti sisanya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada penjelasan tadi bahwa kata Rasul, bagi siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam pertama, maka dia dosanya akan keluar seperti saat dia keluar dari rahim ibunya, dalam artian bersih dosanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan maghfirah oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosa kita. Dan kemudian wa fil lailati saniyati yughfaru lahu wa li abawayhi in kana mu'minin. Jadi kata Rasul, bagi siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih di malam kedua, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya beserta dosa kedua orang tuanya, kalau orang tuanya itu seorang yang beriman. Insya Allah, alhamdulillah kita semua terlahir dalam keadaan muslim, dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Filatis salisati yunadi malakun min tahtal arsy istanibul amala ghafarallahu ma taqaddama min dambi. Di malam ketiga, intinya fadilah sholat sunat tarawih di malam ketiga ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kalau dibahasakan yunadi malakun min tahtal arsy, maka malaikat yang ada di bawah aras itu akan memanggil, berkata malaikat, menyeru, kata malaikat, istanibul amala, lanjutkan pekerjaan kalian, lanjutkan ibadah kalian, lanjutkan sholat tarawih kalian. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Maka sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian yang telah berlalu. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang telah berlalu. Kemudian wa fil lailati rabi'a lahu minal ajri mislu qiraati Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Dan masyaallah, saudaraku, fadilah salat sunat tarawih di malam keempat, bagi setiap muslim mukmin yang melaksanakannya, maka hak baginya, atau maka Allah akan memberikan ganjaran pahala seumpama pahala membaca kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran khatam semua. Nah, maka sungguh besar keutamaan bulan Ramadan ini, khususnya di sholat sunat tarawih di malam keempat. Tadi Rasul berkata, Rasul berikan bahwa akan diberikan ganjaran atau pahala semisal atau sama dengan pahala kita membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran khatam. Masya Allah ya. Kemudian wa fil lailatul khamisah Allah Ta'ala misla man shalla fil Masjidil Haram wa Masjidil Madinati wa Masjidil Aqsa. Maka bagi seorang mukmin itu, bagi seseorang siapa saja yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam kelima bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberikan pahala baginya seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, orang yang sholat di Masjidil Madinah, dan orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Masya Allah, sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 1000 kali sholat di masjid kita. Nah, orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam kelima, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Madinah, dan sholat di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah, serta selalu mendapatkan taufik dan hidayah. Kemudian wa fil lailati sadisati aqallahu ta'ala sawaban man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-6, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya
seperti pahala orang yang bertawaf di Baitul Ma'mur dan akan membacakan istighfar kepadanya setiap batu dan setiap batu kerikil. Jadi setiap batu dan setiap batu kerikil yang ada itu akan membacakan istighfar, memintakan ampunan kepada Allah bagi orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-6. Kemudian wafilati sabi'ati paka'an nama adraka Musa alaihissalam wa nasarahu ala fir'aun wa haman. Orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-7 maka seolah-olah dia sama dengan bertemu Nabi Musa, kemudian menolong Nabi Musa melawan Fir'aun. Masya Allah kan. Makanya berbahagialah bagi kita yang masih diberi kesempatan mencicipi nikmat agungnya bulan suci Ramadan. Wafi lailati samina Allah Ta'ala ma'atu Ibrahim alaihissalam. Dan pada malam ke-8 orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-8 maka Allah akan memberikan kepadanya apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Wabila tasi'ah faqanna ma'abadallahu ta'ala ibadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Dan pada malam ke-9 orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-9 maka seolah-olah ia beribadah kepada Allah secara seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Wabilatil asyirah yarzuqu Allah Ta'ala khairad dunya wal akhirah. Orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-10 maka Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Wabilailatil hadiyata asyarah yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummi. Orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-11 maka ketika dia meninggal dia seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, bersih dari dosa, husnul khatimah. Wa bilailati saniyata asyara ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatul badr. Orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-12 maka kelak di yaumul qiyamah dia akan datang dalam keadaan wajahnya terang benderang seperti bulan purnama. Wa bilailati salisata asyara ja'a yaumal qiyamah aminan min kulli sawa. Dan pada malam ke-13 orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam 13 maka kelak di yaumul qiyamah dia akan keluar datang pada hari kiamat dalam keadaan selamat, aman dari segala macam bahaya. Wa fi lailatul rabi'ata asyara ja'at malaikatu yashhuduna lahu annahu qad shalla tarawih fala yuhasibuhu Allahu yaumil qiyamah. Dan pada malam ke-14 akan datang malaikat katanya. Kemudian para malaikat ini akan bersaksi bahwa sesungguhnya orang ini telah melaksanakan sholat sunat tarawih, wala yuhasibullahu ta'ala yaumal qiyamah. Maka ketahuilah kami bersaksi engkau melaksanakan sholat tarawih dan Allah tidak akan menghisabmu di hari kiamat. Wa fi lailatul khamisata asyara tusalli alaihi malaikatu wa hamlatul arsy wal kursi. Dan pada malam 15 malam tadi berarti maka orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-15 maka malaikat yang ada di langit, malaikat hamlatul ars yang memikul aras dan malaikat kursi akan membacakan sholawat kepadanya. Dalam artian akan memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Saudaraku, telah kita bahas fadilah tarawih, telah kita sebutkan keutamaan sholat tarawih dari malam pertama sampai malam 15. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita lakukan yang semata-mata hanya karena Allah diterima oleh Allah dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Kemudian saudaraku, untuk memacu semangat ibadah kita, semangat dalam melaksanakan ibadah, kita akan mencoba membahas dulu fadilah sholat tarawih dari malam ke-16 sampai 20 agar menjadi acuan, pecut, motivasi kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Al-ayah mana wallahu alam bihaqatil muradih. Sesungguhnya Allah menjelaskan itu bahwa salah satu tugas Nabi itu memberikan kabar gembira sebagai motivasi semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, di sini ini juga termasuk kabar gembira dari Rasul bagi kita umatnya yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada bulan suci Ramadan. Qabil latisa disa asyara kataballahu lahu bara'atan najah minan nar. Wa bara'atu dukhuli fil jannah. Nah, dan pada malam ke-16 maka Allah akan menuliskan kepadanya bahwa dia akan selamat dari siksa neraka dan dia akan tercatat sebagai orang yang selamat masuk surga. Wa fil lailati sabi'ah, dan pada malam ke-17, wa fil lailati sabi'ata asyara, dan pada malam ke-17 yu'ta mislu sawabil anbiya, mislu sawabil anbiya. Maka akan diberikan pahala seperti pahalanya para nabi kepadanya. Wafilati saminata asyara, dan pada malam ke-18 dan dial malaku ya adallahi innallaha radianka wa an walidaika, dan pada malam ke-18 maka malaikat akan menyeru, nada yunadi nada malakun. Maka malaikat akan menyeru bahwa kata malaikat, ya Abdullah, hei hamba Allah, innallaha radiyanka wa an walidaika, sesungguhnya Allah ridho kepadamu dan ridho kepada orang tua. Dan orang yang telah mendapatkan ridho Allah, maka dia akan selamat. Segala sesuatunya akan diberikan oleh Allah. Wapila titasyata asyara yarfa'ullahu darajatihi fil firdaus, dan barang siapa orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-19, maka Allah akan mengangkat derajat-derajatnya atau beberapa derajatnya di dalam surga Firdaus. Fil lailatil 'ishrin yu'ta thawabus syuhada, dan barang siapa orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam ke-20, maka akan diberikan kepadanya pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid, pahalanya para syuhada. Saudaraku, begitulah beberapa kabar gembira dari Rasul kepada kita umatnya, agar kita senantiasa selalu taat kepada Allah dan kepadanya, selalu semangat dalam melaksanakan segala macam budiah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya pada saya sendiri, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Innal fadla biyadillahi yu'ti man yasha'u wa huwal azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.